Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Nilawati dari SDN Kebun Bunga 5, calon guru penggerak angkatan ke-11 dalam Desiminasi Budaya Positif yang akan membersamai komunitas belajar pendidikan agama Islam SD Kecamatan Banjarmasin Timur. Pada kegiatan desiminasi budaya positif yang akan dibahas adalah tentang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah ringkasan materi yang akan disampaikan pada saat desiminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Nilawati dari SDN Kebun Bunga 5, calon guru penggerak angkatan ke-11 dalam Desiminasi Budaya Positif yang akan membersamai komunitas belajar pendidikan agama Islam SD Kecamatan Banjarmasin Timur. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah tentang stimulus respon, teori kontrol, dan juga teori pilihan. Tidak lupa pula saya akan menyampaikan apa sih disiplin positif itu, seperti makna disiplin belajar, dan seperti apa budaya kita memaknai tentang kata disiplin. Dan menyampaikan pula tentang disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nilai-nilai kebajikan universal pun perlu disampaikan dalam budaya positif ini, karena sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan adalah merupakan kilas balik nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kini kita kenal dengan profil pemuda Pancasila. Pada materi desiminasi nanti, saya juga akan menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya nanti adalah tentang keyakinan kelas. Karena penting, keyakinan kelas dilaksanakan karena akan memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Pada diseminasi perlu pula disampaikan tentang bagaimana posisi kontrol seorang guru menurut Dr. William Glasser dan Gosen. Kemudian juga akan disampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dengan waktu yang terbatas pada saat diseminasi, segitiga restitusi sangat penting juga disampaikan. Bagaimana kita mencapai segitiga restitusi agar kelak menjadikan anak menjadi memiliki nilai-nilai kebajikan. Selain saya menyampaikan pembahasan tentang budaya positif, saya juga berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam menjalankan budaya positif tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekan yang ada di komunitas belajar Kecamatan Banjarmasin Timur. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita saksikan video diseminasi tentang budaya positif di komunitas belajar PAI Sekolah Dasar Kecamatan Banjarmasin Timur. Selamat menyaksikan. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berhadir dalam kegiatan rutinitas kita setiap bulannya, yaitu komunitas belajar pendidikan agama Islam SD se-Kecamatan Banjarmasin Timur, yang alhamdulillah dihadiri oleh Kasih PAI Kota Banjarmasin langsung ya beserta jajaran beliau, dan juga ada koordinator pengawas juga, alhamdulillah sekali begitu. Salam serta salam selalu pamrih kita haturkan kepada kehadiran kita, junjungan kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabat beliau. Bapak mohon izin dulu berdiri, Pak. Ibu mohon izin untuk berdiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan, terima kasih kepada Ketua Kombel ya, Komunitas Belajar Kecamatan yang memberi ruang gerak kepada calon guru penggerak untuk menyampaikan pengembangan atau diseminasi penyampaian informasi tentang budaya positif. Saya menyampaikan ini karena latar belakangnya adalah kita sudah mulai dengan kurikulum baru. Seluruh sekolah yang ada di Indonesia menjalankan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum nasional. Apa saja yang ada di dalam situ? Hari ini sedikit turun mengupas tentang budaya positif. Ini akan masuk dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, di sekolah, baik dijalankan kita sebagai guru, kepala sekolah, dan juga murid-murid. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tanya dulu kabarnya baik aja Bapak Ibu ya? Kabarnya alhamdulillah. Hari ini saya meminta 1 jam dari Bu Tia. Sebenarnya ini berhubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Namun tugas ini bisa saja disampaikan di sekolah Bapak Ibu. Tapi karena keinginan saya benar-benar mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian, maka saya sampaikan di KKD ini. Nah Bapak dan Ibu, ini ada sedikit pertanyaan. Pian setuju atau tidak ya? Pertama, hukuman ini tidak benar salah ya. Setuju ya nggak apa-apa, nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman di sekolah
sekolah ya, dapat mendisiplinkan siswa. Menurut ya, iya setuju ya. Ya, kemudian dari dulu Pak ya, ada yang disetrap, ada. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal baik seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Menurut Pian? Setuju ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Iya benar. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif berdasarkan pertanyaan ulun tadi. Dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Masih berhubungan dengan pertanyaan tadi. Ini Bapak dan Ibu pernah melakukannya di sekolah, tapi tidak tahu nanti namanya. Oh ini sekalinya. Oh ternyata namanya ini nih. Sudah nih pernah dilakukan nih. Nah, oh ini pernah tapi belum maksimal lagi gitu ya. Nah sekarang kita kita perbaiki, kita sesuaikan dengan tahapnya. Siapa tahu kita melakukan tanpa tahap malah nggak pakai tahap gitu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Di sini ada contohnya keyakinan kelas. Mana tadi ada lu baca? Ya ada ya. Kesepakatan kelas nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas seperti apa? Kemudian restitusi tentang 5 posisi kita sebagai guru, 5 posisi kontrol kita sebagai guru berhubungan dengan pertanyaan tadi. Di mana posisi kita sekarang? Yang mana yang baik? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang keenam adalah restitusi, masih berhubungan dengan segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan ya. Mari kita simak bersama. Perubahan paradigma. Kepalan tangan. Ada teori kepalan tangan. Bapak Ibu, kepalan tangan, bayangkan di tangan Pian ini ada yang paling berharga. Mau diambil orang, Pian kepalakan. Tiba-tiba ada teman Pian akrab sekali, dengan segala bujuk rayuan, dipitnah di apa, mau ngambil yang di tangan Pian. Kira-kira apa yang Pian lakukan? Menjulung tidak? Tidak ya. Ini paling berharga di kepala rata-rata. Tiba-tiba ada yang mau ambil, dirayulah kita. Oh sini, kita tidak membuka. Iya. Nah ini terjadi miskonsepsi, artinya konsep yang tidak pas gitu ya. Pertama, itu ilusi tentang guru yang mengontrol murid. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Dan itu, mohon maaf Bapak Ibu, belum pernah kita melaksanakan itu. Padahal tidak seperti ini, hanya sebagai ilusinya ya. Ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Aku benar, itu mampu menguatkan karakter. Ibu kecewa sama kamu, bikin dia rasa bersalah, menangis bersalah. Apa benar, itu nanti akan menguatkan karakternya. Kemudian ilusi orang dewasa berhak memaksa. Kamu harus duduk situ, wajib duduk situ. Kamu wajib ini, ikut. Apakah seperti itu? Teori kepalan tadi. Kemudian ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kita beri bintang, apakah itu efektif? Apakah itu bermanfaat? Sekarang kita lihat perubahan paradigma atau pendekatan stimulus rangsangan responnya. Teori kontrol, jadi ada dua dalam kurikulum ini, 2 teori. Teori kontrol nanti dan teori pilihan. Yang manakah yang pernah dilakukan? Yang manakah yang belum? Yang manakah yang benar sebenarnya yang dikerjakan, yang membuat karakter anak itu menjadi nilai-nilai kebaikan. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan teori kepalan tangan tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sendiri, anak-anak sendiri. Ya. Kemudian ini adalah perubahan paradigma atau perubahan pendekatan. Berubah sekarang. Dulu kita menggunakan teori kontrol. 1. Mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Murid harus sama dengan kita.
Kita A, dia harus A. Gitu ya. Anda angka 6, kita 6. Siapa tahu ini 9 melihat itu balik. Ya. Artinya kita memiliki pandangan yang berbeda. Jangan disamakan pandangan kita dengan murid. Kemudian dalam teori pilihan kita berusaha memahami pandangan setiap orang. Kita pahami, dia berbeda, kita pahami. Tentang dunia itu berbeda, artinya beda-beda. Kayak angka 6 tadi. Mungkin dari kita 6, siapa tahu penglihatannya 9. Diangkat di lantai sini, baik, ditulisin. Baik, kita dari sini 6, kalau dia dari sana angka 9. Artinya apa? Artinya ada perbedaan. Dan itu harus kita pahami, bukan memaksakan 6 kita kepada orang yang melihat angka tersebut 9. Itu kita lakukan dengan anak. Ya, jangan aja sakit kepalanya kesian. Terus lagi yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan pokoknya sekali berbuat buruk salah. Sedangkan dalam teori pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya. Siapa tahu itu teman-teman ya, kita harus menggali itu dulu. Jangan asal salahkan, asal jamur, asal seterat, asal dihukum. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu posisi kita sebagai guru. Kita mengontrol murid, bila murid padahal pun hukum. Sedangkan di dalam teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kepala tangan tadi orang pada tahu biar dirayu. Kita yang kontrol, mau kita buka atau tidak, ini kan kontrol dari kita. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol murid. Mengontrol kawanan nggak bisa, ya. Kemudian kolaborasi berikutnya, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Model berpikir menang dan kalah. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tohok sudah menunjuk. Nah ini ya, dan ada hakul di orangnya. Kemudian dipaksa, pokoknya harus selesai. Dipaksa anak tersebut. Yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan murid, dia bisa mengontrol diri, ya. Memahami dan menyadari disiplin berdasarkan motivasi internal dari dalam dan bukan akibat paksaan atau pujian. Dia melakukan tanggung jawabnya sadar diri, bukan karena aduh terpaksa nih, aduh nanti dihukum nih, tapi dia melaksanakan karena memang motivasi internalnya dari dalam diri itu yang akan kita tumbuhkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan universal seperti apa sih gitu kan? Apa ini gitu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum. Semua orang tahu, semua orang bisa melakukan disiplin, bertanggung jawab itu umum, secara umum. Kemudian baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti contoh tanggung jawab misalnya itu semua ya, tidak membedakan agama, tidak membedakan bahasa dan lain sebagainya. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Anak melakukan sesuatu hal perbuatan baik itu yang baik atau buruk, dia pasti punya tujuan. Di kelas misalnya minta perhatian guru itu tujuannya. Di rumah ayah dan ibunya nggak ada di. Nah inilah sampai kita kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang secara umum dan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pemuda Pancasila. Apa aja? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang kita ajarkan harus cakupannya itu nilainya. Yang kedua, mandiri.
Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Kita lanjut. Ini adalah beberapa teori perilaku manusia. Ini perlu kita ketahui sebagai guru untuk menindaklanjuti tingkah laku yang dilakukan atau karakter siswa di kelas kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini eksternal Pak Ibu. Contoh, kalau saya tidak mengerjakan tugas, apa yang terjadi dengan saya? Oh, dihukum. Saya takut nih, itu eksternal. Yang kedua lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kita murid ya, imbalan. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ini kalau saya ngerjakan ini, kira-kira dapat apa nih? Pensil kah? Nah itu eksternal dari luar. Tapi untuk menghargai diri sendiri akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu internal Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan. Anak berpikir ke sini. Ini kalau saya kerjakan ini, wah bagus nih buat saya nih. Nah itu yang diharapkan dalam profil pemuda Pancasila. Kemudian berikutnya adalah apakah penghargaan tadi bagus? Dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Tapi jangkanya pendek, sebatas dia dapat penghargaan aja. Bagaimana kalau penghargaannya tidak dapat? Apakah mereka tetap seperti itu? Belum tentu. Padahal yang kita inginkan adalah jangka panjang. Karakternya jangka panjang. Ya. Penghargaan berlaku sama Pak dengan hukuman. Jadi jangan dikira kita memberikan dia penghargaan itu akan membuat dia tidak terhukum. Bahkan contoh kenapa peringkat dihilangkan? Peringkat 1, 2, 3 itu hukuman bagi mereka yang tidak dapat peringkat 1. Tuh ingatnya, memorinya tuh ingat sampai tua. Dan itu yang tidak kita inginkan, memori jangka panjangnya itu yang pada baiknya itu. Bagi yang juara 2, karena kalah dengan juara 1, dia merasa enggak juara 1, kemungkinan ke depan dia tidak ingin lagi ikut. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan tidak ada penghargaan, tetapi dia dari diri sendiri ya. Kemudian bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, dorongan yang eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan, pemberian penghargaan, dia bisa saja tergantung. Ada kasus Bapak Ibu, misalnya kelas 5 nih, guru kelasnya biasanya kalau anak diberi tugas, selesai tugas dapat menghapus satu orang. Siapa yang cepat dapat menghapus. Tiba-tiba si guru kelas 5 ada hadir, digantikan oleh guru yang lain. Bentarnya ini ya Kak. Nah, bagaimana keadaannya? Kacau. Karena Bu si Anu kami dapat ini. Padahal yang kita inginkan tidak seperti itu. Ibunya ada atau tidak ada, tetap jalan dengan kondisi mengontrol diri sendiri. Artinya dia tetap menjalankan tanpa ada penghargaan. Iya. Nah itu beda sudah, malah dia enggak ada sama. Sudah beda ya Bapak Ibu ya. Ternyata penghargaan ini lebih menghukum daripada hukuman Bapak Ibu ya. Ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang jangka pendek karena penghargaan, ada yang jangka panjang. Setelah dapat juara 1, besoknya tahun depan juara 2, down. Ada yang lagi belajar, itu jangka panjang. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Misalnya di sekolahan biasanya tadi diberi penghargaan, tiba-tiba hampir sudah ya gurunya turun kualitas, dapat penghargaan juga,
Kalau dapat ini juga, aduh salah. Nah itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu menghukum, tadi sudah ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kada tepat guna. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mereka tidak kreativitas lagi setelah tidak ada penghargaan. Kemudian kadusut tapi ada penghargaan, Pak, turun aja hadiahnya. Asalnya dapat buku 3, dapat buku 2, turun sudah kreativitas. Apa aja ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang dari dalam gara-gara penghargaan hilang. Yang eksternal tadi gara-garanya. Padahal kita akan membangun yang dari dalam yang intrinsik. Dan penghargaan itu merusak. Dan itu jujur aja Bu, sering melakukan itu. Oh iya karena bagus kan dapat bintang tempel ya dengan bangganya. Ternyata, nah ini ya yang kita pelajari, ketidaktahuan kita. Kemudian ada 2 hal. Menurut Pian, nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya, benar. Kemudian karena terlambat ke sekolah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi hadir di sekolah. Ada yang konsekuensi, ada yang lain. Kemudian kita lanjut saja ya Bapak Ibu, nanti kita lihat yang mana konsekuensi. Bapak Ibu harus bisa membedakan antara ini hukuman, ini konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, maksudnya sepanjang pelajaran. Disuruh untuk tidak mengenakan, maksudnya ya tinggal tuh Bapak Ibu. Karena tidak menggunakan sepatu hitam, jual sepatunya suruh keliling tanpa sepatu sepanjang pelajaran. Siapa ini yang mengguru? Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Keingatan sampai belum jangka ingatan sampai sekarang. Disetrap, suruh hormat. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit tuh dihukum kan, suruh berdiri. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dapat hukuman tadi kamu. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Gara-gara takut dihukum, dia bohong. Enggak tuh saya mencuri. Itu akibat dari hukuman ya. Kemudian apa konsekuensi? Sesuatu itu harus terjadi. Misalnya merobek buku teman kelas. Konsekuensinya apa? Harus mengganti paling kadang. Itu konsekuensi hukuman ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Merasa tidak enak, dapat konsekuensi membersihi apa misalnya ya. Karena tidak ikut tiket berdiri seorang. Sendirian orang sudah selesai, lalu dia merasa tidak nyaman. Kemudian anak menghargai disiplin, masih menghargai disiplin karena dia melakukan konsekuensi. Misalnya dia melakukan kesepakatan di kelas, dia melanggar konsekuensinya, melanggar aturan, konsekuensinya adalah apa yang dia langgar itu harus dikerjakan kembali. Agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ini mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Apabila kamu seperti ini, maka kamu seperti ini. Dia bisa menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, konsekuensi ini lebih baik dari hukuman ya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak belajarnya mematuhi peraturan. Karena kamu sudah ada tiket, maka kamu punya tiket yang berikutnya siang sendirian. Karena yang lain sudah. Nah itu bukan hukuman ya, itu konsekuensi karena tidak melaksanakan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya restitusi. Jadi ini adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka di kelas, kembali ke kelas tanpa ada rasa kada nyaman, tanpa rasa marah, kembali ke posisi mereka. Dan kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bukan kita yang mencari solusi, selama ini kita ya, nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi praktek restitusi ini akan sering Bapak Ibu praktekkan pada kurikulum nasional atau kurikulum Merdeka Belajar. Tidak seperti dulu, di hukum ya, tidak seperti itu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Misalnya ada seorang anak berkelahi, emosi nih. Kalimat kita yang paling bagus itu tidak apa-apa emosi, tapi artinya dia membuat kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi ibu juga pernah emosi, itu kan? Artinya menyamakan dengan kedudukannya itu namanya restitusi. Jadi seharusnya gimana? Tanyakan kepada muridnya, jangan kita yang memberi solusi. Jadi gimana kalau kita emosi, misalnya dipukul teman, ternyata temannya kan sengaja juga. Berarti lu harus minta maaf bu, katanya. Nah itu jangan kita yang mencari solusinya, dia yang cari. Oh berarti kamu harus minta maaf. Itu kesadaran diri dia ya. Jangan kamu minta maaf. Nggak seperti itu ternyata ya. Selama ini apa yang kita jalankan? Sudah dipanderi dengan lemah lembut memang ya. Nah jangan lagi lah pokoknya ada baik kan bersalaman. Kali ini kalau restitusi tidak, restitusi ini dia yang mencari solusinya. Jadi gimana Nena? Kamu kan emosi nih, salah mau teman, ternyata temannya tidak sengaja. Oh kalau gitu saya minta maaf bu. Oke. Karena kamu berbuat salah, namun sudah minta maaf. Artinya kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Oh sebagai hukumannya buai, kan papanya nyambut hukuman buai, tapi dari dirinya. Oh kalau kayak itu lu berikan ke Nena, membersih kelas. Nah, datang dari mulut si anak. Itu artinya dia sadar dia salah. Jangan, berikan Nena lah, bersih. Nah, ya selama ini ya Bapak Ibu kita seperti itu ya. Nah tuh suruh maafan, tapi Nena berikan lah. Di sini ya sesuai kesepakatan kita. Kita kembalikan kesepakatan tersebut. Nah, kita di kelas sepakat apa semalam? Kamu boleh saling menghargai dia. Nah, artinya kamu harus menghargai teman. Sekarang kamu tidak menghargai teman, apa yang harus kamu lakukan? Oh iya bu, dia sebagai hukumannya biar lu membersih aku. Nah, itu yang kita cari ya. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri dia sebagai contoh tadi. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa tindakan itu dilakukan? Kemudian restitusi diri ada cara yang paling baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya yang kita cari. Kemudian fokus pada solusinya apa, bukan hukumannya apa. Jadi solusinya kayak apa nih? Supaya kamu berkelahi lagi. Apa ini? Konsekuensinya apa? Dia yang mengucapkannya, dia yang menyadarinya ya, murid. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya apa? Damai sudah. Ya selesai. Tapi itu dari dalam diri. Wah, tadi disuruh benar ya kamu. Nah ya, ini dari dalam diri dia kesalahan, dia yang mencari teman yang dikelahi tadi. Kemudian seperti apa keyakinan kelas ini sudah ada di kelas-kelas Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada kesepakatan kelas ini salah satu adalah keyakinan kelas. Artinya keyakinan yang dibuat semuanya terlibat. Jangan gurunya, kita harus disiplin tulis. Kita harus tidak. Nah kira-kira apa supaya aman, damai, sejahtera kelas kita nih? Nah kita tanyakan sebelum masuk kelas, sebelum pembelajaran dimulai. Bu ini harus kita harus punya kebersihan, catat. Dia yang bikin, dia yang mencari solusi apabila salah, dia yang memperbaiki. Kita menuntun saja, karena kontrol pada mereka. Guru tugasnya kata Ki Hajar Dewantara
Tugas guru adalah menuntun murid. Kita nuntun aja ke arah yang baik. Kontrol dia yang kontrol. Kita mengarahkan aja. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk oleh budaya positif. Tadi budaya positif banyak ya, bertanggung jawab, disiplin, apalagi jaga kebersihan dan lain sebagainya. Ada beberapa posisi kontrol, ini perlu tahu Bapak Ibu ya. Pian yang mana? Nah, dulu pian yang mana? Sekarang kalau salah jangan lagi, gitu ya. Posisi kontrol kita itu ada 5. 1, guru itu sebagai penghukum. Yang mana pian penghukum kan? Apa tuh? Main bola. Ini sana, nah, itu penghukum. Pian itu penghukum. Yang kedua, ini ada nama Bapak Ibu langsung keterangannya supaya pian jelas. Langsung, nah, ini posisi kontrol pian. Nah, itu menghukum. Patuh ya aturan saya atau awas, umur. Nah, itu menghukum. Yang mana pian selama ini? Ya. Apa tuh? Apa bisa sih? Yang mana pian? Kemudian kamu selalu aja ikan aja yang ditanggung. Gitu ya. Kemudian selalu yang terakhir selesai. Ikan aja yang tuntungnya lambat. Itu sering kita kemukakan di dalam kelas. Kemudian bagaimana posisi yang kedua? Posisi kontrol itu sebagai guru. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Contoh kata-katanya ini. Lembut, kita menyampaikan lembut ini ya. Ibu namanya kecewa benar, lalu kenapa kayak gini? Oh, sedih jadinya tuh merasa bersalah, merasa gimana gitu, merasa tidak enak, merasa turunnya rasa salah di sepanjang jalan, sampai terbawa kuring, sampai terbawa mimpi, merasa bersalah terngiang-ngiang di kepala. Ketemu kita pulang, aduh ketemu ibu pulang, rasa bersalah pulang. Itu posisi kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Bila ketemu murid sini nak dulu kenapa ikan ibu kecewa, benar hancur hati ibu sakit tertidur sampai jadi muridnya aduh gitu ya. Bila ketemu si gini sudah gitu ya. Kemudian nah itu contoh kata kalimatnya ada juga situ. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, tuh rancak banget sudah mengadahi kami sampai pusat dada, pusat belakang. Nah itu posisi kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah ya. Ada lagi selanjutnya adalah posisi teman. Posisi teman. Ayolah bantu, jangan nakal lagi lah, jangan nakal lagi ya. Kemudian demi Bapak ya, terpisah teman nih, kompak dulu, nah jangan ribut lagi lah. Nah, bagus itu ya sebenarnya seperti itu. Tapi apakah itu yang diharapkan sebagai guru? Nah itu nanti sudah jangan lagi ya, karena ibu tulisakan. Nah, apalagi yang kamu tulisakan? Ya besok jangan lagi tapinya. Nah itu posisi kita sebagai teman murid ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Pemantau itu tahu ya Bapak Ibu, awasi aja. Peraturannya Pak, apa peraturannya? Apa? Oh kalau boleh, kan boleh, ayo bersih. Itu pengawas keliling. Apa tuh? Apa itu? Apa? Main bola boleh? Nah itu pengawas. Itu posisi guru sebagai pengawas. Pertanyaannya di mana kita? Ya, apa campur aduk? Kena penghukum, kena pengawas, kena ya campur ya. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kelakuannya atau perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu guru yang mempunyai posisi kontrol manajer. Pertanyaannya yang sering diungkapkan, ulun terus terang aja jarang memakai ini, pernah tapi jarang, dan tahu oh ini ternyata namanya posisi kontrol manajer. Ada tahu Bapak Ibu, pernah melaksanakan cuma ada tahu. Apa yang kita yakini? Maka kita semua sepakat nah, jaga kebersihan kenapa? Biar berarti kreatif. Nah itu sudah mengarah ke posisi kita sebagai kontrol sebagai manajer.
tanyakan lagi apa kamu yakininya. Nah sekarang apa konsekuensinya apa, tanya aja dia apa solusinya apa, nah kira-kira oh kalau gitu 3 hari ini membersihi meja ya misalnya ya, iya akan aja lanjut saja ya. Nah kemudian yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, posisi gurunya adalah posisi manajer Bapak Ibu ya, tidak kontrol, tidak campuran, tidak teman, tapi sebagai posisi manajer. Artinya kita membuat peraturan bersama, kemudian dia mencari solusinya, murid mencari solusi, murid juga yang konsekuensinya apa dia yang menyatakannya, dia mengerjakan atas dasar kontrol dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, bukan dari kita. Ya, selama ini kalau ulun pribadi batasnya seperti ini menanya, tapi ujungnya apa? Kalau begitu berarti kamu konsekuensinya adalah ini, langsung disebut. Padahal seharusnya apa kira-kira Pian konsekuensinya? Oh ini gue ulun sama salah lu ini, nah gitu ya. Kemudian kita kembali ke laptopnya. Di sini ada nih guru penggarap Pak Julah, ada FPP, Loreng, Daring, itu ada. Diberikan contoh modul-modul itu seperti ini bagus gitu. Kita jadi terbuka, ternyata aku semalam posisiku menghukum nih. Nah itu bagus sebenarnya. Apa yang gawe ini ya Pak? Padahal ilmunya Bapak Ibu ya, takajub kita ternyata ini yang dipelajari bagus gitu. Ini kan yang sebagian nih yang sampaikan ini satu modul, kan sampai satu modul Pak Bu. Artinya bagus, berarti kita harus minimal tahu barang dalam kurikulum ini, kita harus menjalankan ini, tahu barang dulu, pelan-pelan ngerjakannya ya. Kemudian ini sudah tadi, ini juga sudah, ini sudah. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh semua yang ada di kelas, guru dan murid. Baru masuk langsung. Kayak apa kita mulai keyakinan kelas, kita sepakati bersama. Kira-kira apa nih supaya tentram, damai, aman, sejahtera mas kita nih. Tugas jalan harus bertanggung jawab gue aja. Nah satu catat ada singkong. Catat ada yang Bu harus ini panjang. Tugas kita harus yang panjang tadi. Berarti ini harus saling menghargai ya, sama. Yes. Sudah gitu ya. Berikutnya posisi kontrol sudah. Ada namanya restitusi, ini ada segitiga restitusi. Pertama validasi tindakan, datang dulu. Pian tadi ibu tadi mendapat laporan, pian mengelahi, pian mencapai kawan misalnya. Nah itu memvalidasi tindakan dulu. Tanya kenapa Bu yang panjang. Terus apa kata kita? Kemudian menurut Tika, bujurlah kayak itu. Salah kan Bu aja. Nah itu sudah mulai masuk ya. Nah sudah mulai masuk tuh. Karena kita stabilkan. Tidak apa-apa kalau memang kamu ibu juga pernah salah gitu kan. Terus stabil dan harus tarik lagi dah. Kemudian apa setelah stabil kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira itu melanggar kadang kesepakatan kita semua melanggar Bu. Nah apa yang kamu melanggar? Ulun mengelahi berarti ulun misalnya kalau mengelahi itu ya tidak menghargai teman misalnya. Nah berarti kamu tidak menghargai teman ya, artinya apa nih, gimana solusinya? Lu minta maaf apa gimana? Gue nah ini segitiga restitusi namanya ya. Untuk menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi ini tahapannya Bapak Ibu kalau menanyai anak yang bermasalah di kelas ya. Misalnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan anak langsung disalahkan. Ikan mau kelahi aja gawian. Nah ya, kelahi aja gawian nih. Itu tidak menstabilkan identitas. Artinya ibu yang pernah kelahi itu cuma. Nah itu kena masuk tuh ya. Jangan langsung ini terus nih kelahi aja gawian di kelas. Apa ini? Jadi apa ini ya? Kemudian selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Memvalidasinya, tanyakan aja salah nggak ada.
ya. Kemudian keyakinannya apa yang dilanggarnya, kemudian konsekuensi tetap jalan, tapi restitusi itu Bapak Ibu, konsekuensi yang jalan dia yang menyebutkan, bukan kita, kehendak dia gitu ya. Baik Bu, saya akan ini, nah itu konsekuensinya, tapi dia nyebut jalan dari kita ya. Nah Bapak Ibu, pengalaman pembelajaran menjalankan budaya positif yang ulun jalani ya. Pertama itu lebih mengarah pada dorongan kepada murid, artinya bukan sekedar pujian ya, dorongan ini kayak apa nih kita. Nah itu dorongan, apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat salah dan nih apa gawin ditanggung jawab kita apa karena berbuat salah, itu dorongan, bukan sekedar wah mantep kamu sudah nah enggak ya. Kemudian yang telah menjalani juga disiplin yang diajarkan tidak bersifat permisif atau sekedar menghukum. Selama ini kan gitu ya, selama ini ulun kayak itu menghukum sifatnya. Terus terang aja Bapak Ibu, berapa tahun sudah mengajar, sifatnya masih menghukum, konsekuensi menghukum. Iya, nah itu pula penghargaan itu. Amin Bapak. Kemudian fokuskan pada solusi ya, solusinya apa nih? Bukan hukuman. Ini yang menjalani ya, ini yang menjadi secara pribadi. Kemudian lebih ke arah mengidentifikasi tindakan murid. Jadi, oh ini murid nih, kenapa jadi menggauli ini? Nah, karena dia memenuhi, ini tadi lupa ya, kebutuhan dasar. Manusia itu, murid khususnya punya kebutuhan dasarnya, yaitu pertama bertahan hidup, yang kedua kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, terus lagi kebebasan dan kesenangan. Tingkah laku siswa ini berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Ketika dia melaksanakan, apakah posisinya minta diterima kah? Yang dikerjakan tindakannya itu, nah apakah dia ingin hanya sekedar kesenangan aja? Itu kita harus tahu di mana posisi kebutuhan dasar dari murid itu. Kemudian ini tadi dilanjutkan, tapi kelupaan ya. Berdampak baik pada saya dan murid dan lebih saling menghargai. Artinya kada tinggi darah lagi gua dulu bilang ada anak salah ini kan kayak aduh ini ya. Sekarang tidak lagi ya. Jadi dampaknya positif baik. Kita bisa berinteraksi dengan siswa. Ya gimana Nina? Kayak apa Nina? Nah, jadi artinya manajer. Kita memanage aja lagi. Menuntut mereka kepada ke arah kebaikan. Baik Bapak dan Ibu, karena sifatnya diseminasi, tidak ada diskusi ya, karena lu penyampaian informasi saja dan pembahasan. Karena ya tadi sudah lu sampaikan di awal, kebetulan di sekolah itu sudah ada guru penggerak dua. Jadi berbagi kita ini mengimbaskan kepada guru-guru sekecamatan Banjarmasin Timur, karena tidak semua sekolah itu ada imbasan tentang budaya positif. Bahkan oh itu sudah nih gitu ya. Nah tinggal yang sudah tinggal memaksimalkan, yang belum mari kita sama-sama untuk kemajuan murid tadi ya, menjalankan semua program yang sudah ada, kemudian juga menjalankan kurikulum yang sudah ada sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, khususnya guru pendidikan agama Islam. Terima kasih ya, sangat berterima kasih juga kepada Ketua Kombo yang cepat sekali merespon. Kalau ada teman-teman yang ada tugas seperti saya, silahkan hubungi Ketua ya. Cepat merespon. Hari ini langsung dibalas. Hari anu aja sih nah nyaman banget. Ya, ini sangat membantu karena untuk mengumpulkan orang sebanyak ini sulit. 10 aja kadang sulit ya Bapak Ibu di sekolah. Karena bukannya teman tidak mau, kadang terbentur dengan kegiatan yang lain. Apalagi jumlah guru misalnya 7, yang diminta Bapak Ibu minimal 10, cari orang ke sebelah. Ya, terima kasih dan terima kasih Bapak pengawas, ini Bapak Korwas juga ya, yang sudah sampai akhir penyampaian, beliau masih tetap di sini. Salah hilang belum mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.